يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang dapat memberi hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang maha esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah berikan pasangan, kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak, laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengannya Allah akan perbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Manusia hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan amat begitu banyak. Pintu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan amat begitu luar biasa jumlahnya. Kadangkala banyak di antara kita yang terfokus kepada sebagian pintu dan meninggalkan pintu-pintu yang lain. Padahal jika kita melihat firman Allah ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dan memerintahkan kepada kita untuk dapat mencari keridhaan Allah dari setiap pintu yang disediakan. Secara garis besar, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala manusia mengenalnya terbagi menjadi dua. Ada ibadah yang bersifat hablum minallah dan ada ibadah yang bersifat hablum minan nas. Banyak di antara kaum muslimin yang menganggap bahwa ibadah itu hanya sebatas hablum minallah saja, yang mana dia sholat, melaksanakan perintah sholat, kemudian dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, berhaji, berumrah, itulah ibadah dalam perspektifnya, dan ditambah dengan berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang bersifat hablum minan nas, mereka tidak mengukurnya dalam nilai ibadah,
tetapi sebatas maslahah. Apa yang saya dapat timbal balik jika saya berbuat seperti ini kepada si fulan dan si alan? Apa keuntungan yang saya dapat? Tidak melihatnya dalam perspektif ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hablum minan nas adalah ibadah yang memiliki porsi yang amat besar di dalam syariat. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai bersabda dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW pernah bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling manfaat untuk manusia yang lain. Bayangkan nilai kecintaan, nilai dicintainya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat bergantung dengan nilai kemanfaatan kita bagi sesama manusia. Semakin kita bermanfaat bagi manusia, semakin besar nilai kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Dengan apa? Dengan segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan segala kelebihan yang Allah karuniakan kepada kita. Di saat Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat harta, jadikan harta itu bermanfaat bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk manusia yang lain, untuk orang-orang di sekitar kita. Ketika Allah berikan kepada kita ilmu dalam bidang apapun, ilmu dalam bidang agama, ilmu dalam bidang dunia, jadikan ilmu itu sesuatu yang tidak hanya bermanfaat untuk kita, tapi juga bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Misalkan kita punya kemampuan di bidang listrikan, kemudian lampu jalan di komplek itu mati total. Dengan keahlian yang kita punya, kita berusaha membenarkan lampu-lampu tersebut agar bisa menyala kembali. Maka di sini amalan sederhana ini ternyata mendatangkan kemanfaatan bagi orang sekitar. Itu menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan perkara yang sepele. Saat kita ada harta, jadikan harta itu manfaat untuk sesama. Ketika Allah berikan kepada kita ilmu, jadikan ilmu itu bermanfaat untuk sesama. Ya. Di saat Allah karuniakan apapun bagi kita, dalam kenikmatan, jadikan itu sebab untuk dapat bermanfaat bagi sesama. Dari hal yang sekecil apapun itu sampai hal yang besar. Apa yang bisa kita lakukan untuk bermanfaat? Kebalikannya, sebab berkurangnya kecintaan kepada seorang hamba adalah di saat hamba itu bukan memberi manfaat, bahkan akan tetapi kebalikannya menyulitkan orang lain. Keberadaannya itu menyusahkan orang lain. Ini hati-hati. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori tersebut. Bukan memberi manfaat, malah menyulitkan. Bukan memberi manfaat, malah menyusahkan orang di sekitar kita. Ini nggak boleh. Seorang mukmin punya sifat seperti itu. Ya, inginnya menyusahkan orang lain, menyulitkan orang lain, sampai orang tidak nyaman dengan keberadaannya, tidak enak dengan adanya dia di sekitar mereka. Ini harus berhati-hati, jangan sampai masuk dalam kategori tersebut. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Ini seiring dengan hadis Abdullah bin Umar. Bahkan dalam lanjutan hadis Abdullah bin Umar, Nabi mengatakan, wa ahabbul a'mali ilallah. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kalau tadi orang yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling bermanfaat, sedangkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sururun tudkhiluhu ala muslim, au takshifu anhu kurba, au taqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang kau berikan kepada saudaramu sesama muslim. Membahagiakan mereka dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan senyuman kita. Orang akan bahagia. Sebab-sebab mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain, ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika bertemu dengan manusia berseri, tersenyum, itu sebab mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Ada kesempatan berziarah, saling mengunjungi, itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Tahaddu tahabbu, saling memberi hadiah akan timbul rasa cinta di antara kalian, itu pun sebab mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Segala sebab yang mendatangkan kebahagiaan lakukan, karena itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Membawa hadiah pulang dari kerja, kemudian kita bawa oleh-oleh hadiah untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, walaupun sederhana, mendatangkan kebahagiaan, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersenda gurau dengan anak, bermain dengan anak, itu amalan yang mendatangkan kebahagiaan, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan berada kebahagiaan itu dalam koridor syariat. Karena banyak orang yang demi mendatangkan kebahagiaan untuk orang lain, dia malah melanggar ketentuan syariat. Jadi tetap harus di bawah koridor syariat. Datangkan kebahagiaan bagi manusia, itu adalah sebab seseorang mendapatkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, "Au takshifu anhu kurbah", melapangkan kesulitan yang ada padanya. Jadi di saat kita berusaha untuk menghilangkan kesulitan pada orang lain, itu adalah sebab yang mana merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan dari hal yang sederhana. Kita punya adik atau punya keponakan, dia kesulitan mengerjakan tugasnya, PR-nya. Kita bantu dia mengerjakan tugas tersebut, menjelaskan kepadanya bagaimana caranya agar dia dapat memahaminya, sehingga sesuatu yang tadinya sulit jadi mudah bagi dia. Ini adalah amalan yang luar biasa, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di jalan, kita lihat ada motor yang mogok kehabisan bensin, kita bantu belikan bensin, diantarkan ke orang tersebut. Ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang mogok, kita bantu dorong, itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tetangga ada yang sakit, kita bantu mengantarkan ke rumah sakit, itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika melapangkan kesulitan pada diri orang lain. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, "Au taqdi anhu dainan", atau membayarkan hutang. Ketika seseorang terlilit hutang, punya hutang, kita bayarkan hutang tersebut, itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Karena hutang ini adalah keresahan bagi setiap orang yang berhutang. Sesuatu yang akan dia pikirkan terus. Bagi hamba yang bertakwa tentunya dia akan memikirkan hutang. Sehingga kalau ada orang yang melunaskan hutangnya, itu sesuatu yang menjadi titik kebahagiaan bagi dia, ketenangan bagi dia. Dan ini ternyata amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk memudahkan hal tersebut, orang yang terlilit hutang masuk dalam kategori orang yang berhak menerima zakat. Saking perkara ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Kan tidak ada dalam hak orang yang menerima zakat itu orang sakit, nggak ada. Ya, ada orang sakit. Tapi orang yang terlilit hutang itu termasuk yang berhak menerima zakat. Saking luar biasanya efek ke dalam diri seseorang saat dia berhutang dan tidak mampu melunasi hutang, sehingga dibantu dari zakat, dialokasikan bagian dari zakat untuk mereka. Dan yang keempat adalah autatrudu anhu ju'an, melepaskan rasa lapar pada diri mereka. Orang-orang yang kelaparan diberi makan, itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hindarkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Dengan setengah biji kurma. Bayangkan, untuk melepaskan rasa lapar tersebut dan menghindarkan diri kita dari neraka dengan setengah biji kurma. Sesuatu yang luar biasa. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan Nabi melanjutkan sabdanya, berkata Nabi, "Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra." Andaikan aku pergi keluar mengantar saudaraku, mengantar seseorang untuk menyelesaikan keperluannya, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bayangkan, sholat di Masjid Nabawi itu satu kalinya setara 1000 di tempat lain.
dalam 1 bulan beriktikaf di Masjid Nabawi, berapa banyak amalan yang dapat dihasilkan oleh seseorang? Berapa banyak pahala yang dapat diraih oleh seseorang? Kata Nabi, jika aku keluar mengantar seseorang menyelesaikan keperluannya, itu lebih aku sukai, kata Nabi, daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bayangkan, berarti pahalanya ini bukan main-main membantu orang lain menyelesaikan masalahnya. Membantu orang lain, mengantarkan orang lain bukan sesuatu yang sepele. Ini adalah pintu kebaikan yang amat luar biasa. Hadis ini menggambarkan kepada kita ternyata dalam muamalah dengan sesama manusia itu tidak hanya patokannya untung apa yang saya dapatkan dalam perkara duniawi. Bukan, ini adalah ladang pahala yang luar biasa. Jadi perspektif itu yang harus kita bangun ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia. Kita sedang mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sedang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan dengan sangat senang untuk dapat bermanfaat bagi orang lain, akan sangat senang untuk dapat membantu orang lain menyelesaikan apa yang kira-kira jadi kesulitan bagi mereka, apa yang dapat membahagiakan mereka, kita akan berusaha untuk lakukan. Membantu mereka akan kita berusaha untuk lakukan, tanpa harus menghitung apa yang saya dapatkan, keuntungan apa yang saya terima. Ini adalah pintu kebaikan yang sering banyak diremehkan oleh manusia, sering banyak dilalaikan oleh manusia. Harusnya perspektif ini yang ada dalam diri kita. Kita punya sudut pandang ini dalam bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia, sehingga kita tidak akan lagi kecewa ketika manusia tersebut ternyata tidak berterima kasih kepada kita, ketika manusia tersebut ternyata tidak membalas kebaikan kita. Kita sedang mencari pintu keridhaan Allah, bukan keridhaan mereka. Karena kalau kita menanti kebaikan kita dibalas oleh mereka, ya minim kemungkinannya. Karena apa? Ad-dunya mali'atun bil juhud. Dunia ini penuh dengan pengingkaran terhadap kebaikan. Sedikit manusia yang tahu terima kasih. Ini ya ikhwah, pintu hablum minan nas ini pintu yang luar biasa, yang sering dilalaikan oleh manusia. Padahal kan kalau kita lihat dari segi ibadah yang wajib dalam rukun-rukun Islam, sholat sehari 5 kali. Kalau di total itu nggak nyampe setengah jam jumlah sholat kita dalam 1 hari. Kemudian sisanya 23,5 jam ngapain? Interaksi dengan sesama manusia, interaksi dengan keluarga, interaksi dengan rekan kerja, interaksi dengan tetangga. Puasa 1 bulan dalam 1 tahun, 11 bulan nih. Datang kita ke walimah orang lain, menghadiri undangan orang lain, menjamu orang lain, makan semua. Itu ibadah, pintu ibadah. Zakat itu 1 tahun, kalau yang punya kewajiban zakat 1 tahun 1 kali. Itu pun masih dapat kita kaitkan dengan hablum minan nas. Dengan apa? Dengan menyalurkan kepada mereka yang berhak 8 asnaf, 8 kelompok. Dan ada dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Haji 1 kali seumur hidup. 1 kali seumur hidup. Selama kita hidup 1 kali aja wajib. Jadi lihat porsi hablum minan nas ini besar. Jadi rugi kalau kita menutup pintu itu dan menganggap saya mah introvert, nggak mau interaksi sama orang lain. Rugi. Ya. Ternyata kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan nilai kemanfaatan kita bagi sesama. Semoga hadis itu dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga sudut pandang kita melihat apapun yang kita lakukan ketika berinteraksi dengan manusia itu bukan lagi sudut pandang untung rugi apa yang saya dapatkan, tapi yang pertama adalah berharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu yang kita miliki bisa manfaat buat orang lain. Semaksimal mungkin kita punya keahlian apa, ajarkan kepada orang. Ini cara kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, sedekahkan kepada orang lain. Kita punya tenaga, bantu apapun. Itu yang kita inginkan, cari keridhaan Allah. Kelak dapat manfaat dari perkara duniawi, alhamdulillah, tidak masalah, anggap bonus kalau mendapatkan kebaikan dalam perkara duniawi. Tapi tujuan kita adalah perkara akhirat.
Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid, dan kita sekarang masuk ke dalam subbab C ya. Masih pembahasan surat Al-Anfal ayat ke-24. Ada yang bisa baca kembali surat Al-Anfal ayat ke-24-nya? Ya ayyuhalladzi, ayatnya dan terjemahannya. Ada di awal bab. Tafadhal satu orang baca. Ya, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu. Baik, masih lanjutan pembahasan surat Al-Anfal ayat ke-24. Kita masuk ke dalam subbab yang C ya. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kama anna al-insana la hayata lahu hatta yanfakha fihi al-malak alladhi huwa Rasulullah min ruhi fayasiru hayyan bidzalika an-nafkh wa kana qabla dzalika min jumlatil amwat wa kadzalika la hayata li ruhihi wa qalbihi hatta yanfakha fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min ar-ruhi alladhi ulqiya ilaihi. Kata beliau, sebagaimana manusia itu tidak memiliki kehidupan sampai ditiupkan roh melalui malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan tiupan tersebut, dengan tiupan roh tersebut, manusia memiliki nyawa, manusia menjadi hidup. Begitu pula tidak ada kehidupan bagi roh seseorang, bagi hati seseorang sebelum masuknya tiupan ruh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ruh tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini Bapak Ibu, dalam bahasa Arab ruh itu memiliki berbagai macam makna. Di sini Ibnu Qayyim ingin menyebutkan bahwa seseorang itu tidak dikatakan hidup sampai ditiupkan roh ke dalam jiwanya. Jadi kalau belum ditiupkan roh tidak disebut makhluk hidup. Ketika ditiupkan roh, dia menjadi makhluk hidup. Dan ini adalah makna ruh yang sering kita ketahui. Makhluk yang mana ditiupkan ke dalam diri kita agar kita menjadi makhluk hidup. Kemudian kata beliau, begitu juga dengan kehidupan hati kita. Itu tidak akan bisa hidup sampai ditiupkannya ruh yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi SAW untuk diberikan kepada kita. Apa ruh yang dimaksud dalam makna yang kedua ini berbeda dengan makna yang pertama. Karena makna ruh dalam Al-Quran itu memiliki banyak sekali makna. Ruh dalam Al-Quran itu disebutkan sekitar 23 kali kata ruh. Dan maknanya bervariasi. Tidak hanya ruh yang kita pahami. Tetapi di sini Ibnu Qayyim menggunakan kata ruh untuk dua hal. Kehidupan makhluk hidup yang dia tidak akan bisa hidup tanpa ruh, dan yang kedua kehidupan jiwa yang juga tidak dapat hidup tanpa ruh. Ruh yang kedua ini berbeda dengan ruh yang pertama. Karena kata ruh dalam Al-Quran banyak maknanya. Ada beberapa makna ruh dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ruh yang kita sama-sama ketahui, yaitu yang mana tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup, manusia tanpa apa? Tanpa ruh. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Isra ayat ke-85.
Ayat ke-85 surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Coba dibuka surat Al-Isra ayat 85. Ada terjemahannya. Silahkan dibaca. Satu orang membaca. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh masih urusan Tuhanku. Bahkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Syuf, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh ini kayak gimana sih? Khalas. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh ini perkara Allah Subhanahu wa taala. Kalian enggak perlu tahu lebih detail daripada hal tersebut. Inilah ruh yang sama-sama kita fahami. Yang mana makhluk akan bisa hidup dengan ditiupannya ruh. Seperti apa ruh tersebut? Wallahu a'lam. Ini makna ruh yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 85. Kemudian ruh pun dalam surat An-Naba ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa." Ada yang bisa baca terjemahannya? Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Nah, baik. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari di mana ruh dan malaikat berdiri pada satu shaf. Al-Imam At-Tabari menafsirkan kata ruh di sini adalah malak minal malaikah. Malak minal malaikah. Jadi malaikat dari malaikat-malaikat yang ada. Itu ruh. Kemudian kalau Ibnu Katsir memaknai ruh di sini adalah Bani Adam, manusia. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Hari di mana berdiri ruh dan malaikat dalam satu shaf. Al-Imam At-Tabari mengatakan ruh yang dimaksud di sini adalah salah satu dari malaikat. Disebutkan secara spesifik dibandingkan malaikat-malaikat yang lain. Kalau Ibnu Katsir mengatakan ruh yang dimaksud di sini adalah manusia Bani Adam. Jadi makna ruh ini berbeda dengan ruh yang tadi dalam surat Al-Isra ayat 85. Sama-sama ruh, tapi maknanya berbeda. Kemudian di antara makna ruh adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ruh juga tuh, tapi maknanya beda. Coba dibaca ayat terjemahannya Asy-Syura ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran yang perintah kami. Baik. Lihat, diwahyukan kepadamu ruh. Yang dimaknai di sini ruh bukan ruh yang tadi, tapi ruh di sini adalah Al-Quran. Jadi ruh pun bermakna apa? Al-Quran. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat kedua, Allah berfirman, "Yunazzilul malaikata birruhi min amri." Bisa dibacakan An-Nahl ayat 2? Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang baik. Birruhi min amri. Birruh di sini dimaknai apa? Wahyu. Dimaknai dengan wahyu. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Qurtubi, makna ruh di sini adalah wahyu. Dan wahyu lebih umum daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran lebih spesifik, kalau wahyu lebih umum ya daripada Al-Quran. Nabi SAW disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Masuk juga dalam kategori wahyu. Apa-apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka wahyu ini lebih umum daripada Al-Qur'an. Kemudian wahyu atau ruh juga bermakna malaikat Jibril. Dalam surat An-Nahl ayat ke-102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Dibaca An-Nahl ayat 102. Baik, Ruhul Qudus. Di sini maknanya adalah malaikat Jibril. Kemudian juga ruh itu bisa
bermakna pertolongan untuk mendapatkan kemenangan atau al-burhan. Ini juga makna dari kata ruh. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-22, wa ayyadahum biruhim min. Wa ayyadahum biruhim min. Ruh di sini dimaknai pertolongan mendapatkan kemenangan atau juga al-burhan. Dan juga ruh bermakna rahmat. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 87. Wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Roh di sini maknanya rahmat. Dan juga ruh bisa dimakna ketenangan dari perkara dunia. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Yaitu dalam surat Al-Waqi'ah ayat 89. Farauh di sini maknanya adalah ketenangan dari perkara dunia. Dan juga ruh bisa dimaknai dengan kata al-qudrah al-ilahiyah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas makhluknya. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Hajr ayat 29. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Lihat surat Al-Hajr ayat 29. Ada yang bisa baca terjemahannya? Al-Hajr. Apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan mengatakanmu jika aku di dalamnya, maka aku menunjukkan kamu kepadanya dan bersujud. Sampai fa idza sawaituhu, dan jika aku telah, yang tadi yang awal antum baca tadi barusan, fa idza sawaituhu, maka jika aku telah menyempurnakan kejadiannya, wa nafakhtu, dan aku telah meniupkan, fihi mir ruhi, di situ diartikannya apa? Ruh dalam kurung ciptaan. Antum coba perhatikan di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Allah berfirman di sini wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan mir ruhi, dari ruhku. Kalau secara artinya itu mir ruhi, dari ruhku. Maka ada iskal di kalangan para ulama. Mir ruhi ini berarti bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ini tidak bisa dimaknai seperti itu. Sehingga para ulama menjelaskan maksud mir ruhi ini, yang pertama adalah lita'lim, sebagai bentuk pengagungan. Saking spesialnya ruh ini sampai dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bagian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditiupkan kepada manusia, kepada Nabi Adam alaihi salam. Karena ini yang diyakini oleh orang-orang Nasara, bahwa Nabi Isa itu ada bagian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Para ulama mengatakan mir ruhi di sini adalah untuk pengagungan dari ruh tersebut, sehingga dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasan yang pertama, yang mengatakan kata ruh di sini adalah ruh yang difahami seperti dalam surat Al-Isra ayat 85. Kenapa dikatakan min ruhi? Itu untuk pengagungan, menandakan kemuliaan hal ini. Penafsiran yang kedua, sebagaimana yang ditafsirkan oleh At-Tabari, maknanya adalah al-qudratul ilahiyah alal khalq. Kemampuan ilahi, kemahakuasaan ilahi atas makhluk. Itulah makna dari kata mir ruhi di sini. Fa nafakhtu fihi mir ruhi, artinya kemampuan ilahiyah atas makhluk. Jadi dapat kita fahami bahwa kata ruh dalam Al-Quran ini memiliki banyak makna, tidak satu makna. Tapi ruh itu memiliki banyak makna. Dari 23 kali penyebutan ruh dalam Al-Quran, sedikitnya yang kita bahas
Ada sekitar 9 makna. Ada 9 makna. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menuliskan ucapan tadi, beliau katakan makhluk hidup itu tidak akan hidup tanpa ditiupkannya ruh kepada dirinya. Begitu juga jiwa manusia tidak akan hidup jika tidak ditiupkannya ruh dari Nabi SAW. Artinya jika dia tidak mendapatkan hidayatul irsyad dari Nabi SAW. Ruh yang pertama adalah yang ditiupkan oleh malaikat. Malaikat meniupkan ruh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ruh yang dimaksud adalah ruh yang dengannya manusia menjadi hidup. Sedangkan ruh yang kedua, yang dalam tanda kutip beliau istilahkan ditiupkan oleh Nabi, ini yang dimaksud di sini adalah ruh yang dengannya hati akan hidup. Apa itu? Al-Quran. Apa itu? Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena beliau ini memiliki gaya bahasa yang tinggi, Ibnul Qayyim, sehingga kalau kita tidak berusaha untuk memahami terlebih dahulu makna-makna dari kata ruh, kita akan kebingungan ketika menerjemahkan penjelasan daripada Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi jelas di sini ya, tidak iskal ya. Jadi beliau ingin menggambarkan bahwa sebagaimana ruh itu menjadi sebab kehidupan makhluk, begitu juga ruh menjadi sebab kehidupan jiwa. Ruh yang menjadi sebab kehidupan makhluk ada ruh yang ditiupkan oleh malaikat, sedangkan ruh yang menjadi sebab kehidupan jiwa adalah ruh dalam hal ini Al-Quran atau wahyu yang mana ditiupkan, disampaikan, didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di sini beliau mengatakan, wa kadzalika la hayata li ruhihi wa qalbihi hatta yanfukha fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min ar-ruhi alladhi ulqiya ilaihi. Begitu juga tidak ada kehidupan bagi hati dan ruh seseorang sampai ditiupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ruh yang diberikan kepadanya. Lihat di sini beliau menyebutkan ruh dan hati tidak akan hidup sampai ditiupkannya ruh yang diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak tahu definisi dari ruh ini gimana? Ruh tidak akan hidup sampai ditiupkan ruh. Gimana? Ruh tidak akan hidup sampai ditiupkan ruh. Ruh yang pertama maksudnya adalah ruh yang ditiupkan oleh malaikat sehingga makhluk itu menjadi hidup. Ruh yang kedua adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Jadi kata yang memiliki beberapa makna. Seperti dalam bahasa Indonesia, bisa mampu, ada bisa ular. Dua-duanya namanya apa? Bisa. Satu kata tapi memiliki beberapa makna. Nah, dalam bahasa Arab pun ada yang seperti itu, diantaranya ruh. Qala Allah Ta'ala yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala ma yasha'u min ibadihi. Tadi sudah kita baca ya surat An-Nahl. Yang maksudnya adalah al-wahyu kata al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian dalam surat Ghafir ayat 15, yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Surat Ghafir ayat 15. Dibaca terjemahannya. Dialah yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada yang dia kehendaki dan di antara hamba-hamba. Nah, dialah yang menurunkan wahyu. Jadi roh di sini dimaknai apa? Wahyu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-52. Bisa dibaca terjemahannya? Kami wahyukan ruh Al-Quran, di sini maknanya ruh, atas perintah kami, dengan perintah kami. Kemudian sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Nabi sebelumnya tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Tetapi kami jadikan Al-Quran cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki antara hamba-hamba. Nah, kami jadikan Al-Quran itu sebagai nuran nahdi bihi man nasya, cahaya yang menjadi petunjuk bagi siapa yang kami
kehendaki. Kata Ibnu Qayyim di sini mengatakan, fa akhbaru anna wahyahu ruhun wa nur. Maka Allah mengabarkan di sini bahwa wahyunya itu adalah ruh dan cahaya. Fal hayatu wal istinaratu mawqufatun ala nafkhir rasulil malaki wal bashari. Jadi kehidupan dan pencahayaan kehidupan itu sangat bergantung kepada tiupan ruh al-malaki, yaitu ruh yang berasal dari malaikat, wal bashari yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehidupan dan pencahayaan kehidupan itu sangat berpengaruh kepada dua tiupan ruh. Ruh malaikat yang ditiupkan, yang kita fahami sebagai makna ruh yang kita ketahui, dan ruh al-bashari dan Rasulul Bashari, Nabi Muhammad yang meniupkan ruh yang di sini adalah bermakna Al-Qur'an. Faman asabahu nafkhur rasulil malaki wa nafkhur rasulil bashari hasalat lahul hayatan. Siapa yang mendapatkan tiupan dari rasul malaikat, yaitu malaikat utusan dari malaikat. Jadi rasul itu maknanya malaikat, utusan. Rasulul malaki wal bashari, siapa yang mendapat tiupan ruh dari utusan Allah, baik dari malaikat dan dari utusan Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasalat lahul hayatan, dia mendapatkan dua kehidupan. Jadi enggak hanya tubuhnya saja yang hidup, tetapi juga jiwanya pun hidup. Wa man hasala lahu nafkhul malaki duna nafkhir rasul hasalat lahu ihdal hayatain wa fatathu al-ukhra. Tapi siapa yang mendapatkan tiupan ruh malaikat tapi dia tidak mendapatkan tiupan ruh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam tanda kutip ya, tiupannya bukan ditiup, tapi tiupan di sini dakwahnya Rasul, dia tidak mau menerima, tidak masuk ke dalam hatinya, maka dia hanya hidup dengan satu kehidupan, dan di sisi yang lainnya mendapatkan kewafatan atau kematian. Qala ta'ala, aw man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha. Dalam surat Al-An'am ayat 122. Apa terjemahannya? Hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Baik, kita lihat ya satu-satu nih. Awaman kana mayita. Apa terjemahannya? Dan orang yang sudah mati. Apakah orang yang sudah mati? Nih ya, Allah mengatakan apa? Apakah orang yang sudah mati? Dia hidup, ada ruh dalam dirinya, tapi dianggap mati. Anggap matinya ini karena apa? Karena hatinya mati. Hatinya mati. Fa ahyaynahu, kemudian apa? Kami hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi, dan kami jadikan cahaya yang dengannya dia berjalan. Finnas, di tengah-tengah manusia. Kama mathaluhu fidh dhulumati laisa bi kharijin minha. Apa terjemahannya? Sama dengan orang yang berada dalam kegelapan. Laisa bi kharijin minha, sehingga tidak dapat keluar dari sana. Lihat. Jadi kata Ibnu Qayyim, fajama'a lahu bainan nuri wal haya. Allah menggabungkan di dalamnya antara cahaya dan kehidupan. Kama jama'a liman a'rada an kitabihi bainal mauti wad dhulmah. Sebagaimana orang-orang yang berpaling dari kitab Allah Subhanahu wa taala digambarkan di antara kematian dan kegelapan. Jadi orang yang mau menerima hidayah, dia itu digambarkan seperti orang yang hidup dan cahaya. Dan bagi yang menolak itu mati dan kegelapan. Maka ketika disebutkan awaman kana maitan fa ahyayna, yang tadinya mati kemudian Allah hidupkan, kata Ibnu Abbas dan mayoritas ahli tafsir mengatakan apa? Kana kafiran dhallan fahadaina. Awalnya orang tersebut kafir, tersesat, kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hatinya jauh dari hidayah itu digambarkan, dianggap sebagai orang yang mati.
walaupun hidup, tapi disebut sebagai orang yang mati. Kenapa? Karena hatinya mati. Dia tidak mau menerima ruh yang di sini dimaksud adalah wahyu ataupun Al-Quran. Disebut mati, disebut gelap. Tapi orang yang mau menerima Al-Quran, menerima wahyu tersebut, mereka digambarkan sebagai orang yang hidup. Hatinya hidup dan cahaya dalam kehidupannya dia miliki. Kemudian disebutkan di sini, wa qawluhu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas yatadammanu umur. Yang dimaksud bahwa orang tersebut memiliki cahaya yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia. Yang pertama adalah maknanya annahu yamshi fin nasi bin nur wa hum fi dhulmah. Maksudnya adalah mereka orang-orang tersebut berjalan di tengah manusia dengan cahaya, sedangkan mereka berada dalam kegelapan. Famathaluhu wa mathaluhum kamathali qaumin adlama 'alaihimul lailu fadallu wa lam yahtadu lit-tariq wa akharu ma'ahu nur yamshi bihi fit-tariq wa yaraha wa yara ma yahdharuhu fiha. Bedanya seperti ada orang yang mana mereka berada dalam kegelapan malam, tidak ada pencahayaan sama sekali, yang mereka akan tersesat, tidak ada petunjuk jalan. Sedangkan yang satu lagi dia punya cahaya, berjalan dengan cahaya. Pastinya dia akan lebih mudah untuk membedakan mana ke kanan, mana ke kiri. Akan ada petunjuk, mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana sunnah, mana bid'ah. Kenapa? Ada cahaya, hatinya hidup. Makanya pembahasan pekan lalu kita bahas bahwa ciri, kalau pekan lalu beliau menggambarkannya bukan cahaya dan kegelapan, tapi cahaya hati yang hidup dan hati yang mati. Hati yang sehat dan hati yang sakit. Hati yang sehat dan hati yang sakit. Maka ketika hati seseorang itu bercahaya, dia dapat hidayah, mau menerima hidayah, terang dia. Seperti berjalan dengan cahaya, dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tapi semakin orang tersebut berpaling dari kebenaran, maka akan semakin gelap hatinya, sehingga dia tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dari yang batil. Orang yang berada dalam penerangan akan menyayangkan sikap dia, tapi dia sendiri tidak menyadari bahwa dia terjatuh dalam kesalahan demi kesalahan. Kenapa? Karena dia berada dalam kegelapan. Orang yang berada di luar, berada dalam cahaya mengatakan ente salah. Jangan ke kanan, harusnya ke kiri. Dia udah ke kiri. Terus salah lagi, ke kiri lagi. Salah lagi, terus salah, terus salah. Yang di luar ngelihat. Dan ketika dikasih tahu, ya fulan, ente salah. Atur aja diri sendiri, udah kasih tahu. Kenapa dia bisa memberitahu? Kenapa memberi nasihat? Karena bagi dia jelas, dia ada cahaya di sana dalam kehidupannya. Dia bisa membedakan bahwa jalan yang ditempuh oleh orang tersebut adalah jalan kekeliruan. Tetapi mereka sendiri tidak menyadari hal tersebut. Kenapa? Karena gelap hatinya. Kenapa bisa gelap hatinya? Karena tidak mau menerima kebenaran, angkuh terhadap kebenaran. Tidak mau menerima ruh tadi yang telah disampaikan, disabdakan oleh Nabi SAW, yang telah diajarkan oleh Nabi, tidak mau. Kibr, batarul haq, menolak kebenaran. Ditolak kebenaran, maka ini akan menyebabkan matinya hati, sehingga berjalan dalam kegelapan. Dan ini sesuatu yang bahaya sekali. Kemudian makna yang kedua adalah annahu yamshi fihim binuri fahum yaqtabisuna minhu lihajatihim ilan nur. Makna yang kedua, dia berjalan di tengah-tengah mereka dengan cahaya. Akhirnya orang-orang yang tidak memiliki cahaya itu memanfaatkan cahaya tersebut karena keperluan mereka. Kadang kita, pencahayaan kita nih masih redup sekali, Pak. Nah, kita butuh orang-orang yang punya cahaya yang terang untuk menunjukkan kita mana jalan yang benar. Yang kita dapat memanfaatkan cahaya tersebut. Ini bisa gambarannya apa? Kalau ada sesuatu yang samar-samar, ada terjadi fitnah, syubhat, makanya bukan kita yang mutusin, karena pencahayaan kita itu minim. Lihatlah langkahnya para ulama, yang mereka punya pencahayaan yang terang. Kalau kita pencahayaannya redup, kalaupun nyala, artinya paling jarak 1 meter masih bisa lihat lah. Tapi untuk jarak sekian meter, butuh cahaya mereka orang nih, para ulama. Makanya kenapa para ulama sering menasihati dari dulu, kalau terjadi fitnah, kembali kepada al-akabir, orang-orang yang senior, para ulama yang senior. Kenapa? Karena pencahayaan mereka itu panjang. Pencahayaan mereka itu jauh, sudut pandang mereka itu luas. Kita redup, udah redup, sempit lagi sudut pandang. Bisa bayang nggak? Coba saya tutup aja mata saya ini kanan nih, saya nggak bisa lihat kanan kan? Sempit. Sudut pandang kita sempit, kemudian juga redup.
Susah. Kalau jalan-jalan yang simpel bisa, tapi kalau yang udah rumit nggak bisa lolos gitu. Bisa jatuh, bisa salah. Kalau yang mudah-mudah bisa kita jalan. Itu pun kalau ada cahayanya. Itu pun redup. Makanya kadang kenapa kita harus kembali kepada al-akabir? Kenapa kepada ulama senior ketika terjadi fitnah? Kenapa? Karena tadi kita perlu tuntunan, karena mereka hidup, hati mereka tuh hidup. Dengan apa? Bukan berarti mereka punya ilmu kasyaf, bisa nerawang gaib, enggak. Ya, jangan salah paham. Ya. Jadi karena tadi ketakwaan mereka, kesolehan mereka, keilmuan mereka, pengalaman mereka lebih, sudut pandangnya lebih luas. Nah, kembali kepada mereka, apa arahan mereka? Apa saran mereka? Apa petunjuk mereka? Walaupun kalau secara misalkan keilmuan bisa saja antum lebih banyak dari mereka dari segi jumlah keilmuan. Tapi keilmuan ini nggak cukup untuk menyalakan cahaya itu. Keilmuan itu bahan dasarnya, tapi untuk menyalakan cahaya itu ada faktor-faktor lain. Keilmuan, amalan, ketakwaan, ya, keistiqomahan, pengalaman, itu yang dapat menyalakan cahaya tersebut. Nah, banyak anak-anak muda berpikir bahwa pencahayaan ini faktor utamanya hanya ilmu saja. Udah ketika gelar saya lebih tinggi, ilmu saya lebih banyak, hafalan saya lebih banyak, saya yang berhak untuk menentukan tentang hal tersebut. Enggak. Ilmu itu bagian dari sebab-sebab pencahayaan itu ada. Ada sebab-sebab lain yang bisa saja walaupun ilmu si fulan itu lebih tinggi tapi cahaya si alan lebih besar. Kenapa? Karena tadi dia ada faktor ketakwaan, faktor amalan dari ilmu yang diketahui. Nah, ini sering luput di tengah-tengah bahkan para thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Sehingga sering menganggap bahwa ini kan gelarnya cuma S1 si fulan. Ini kan gelarnya S3. Ini berarti lebih berhak untuk melihat tentang jalan tersebut. Wah, ini harusnya yang menasehati si ini, bukan ini yang menasehati si ini. Patokannya hanya sebatas ilmu, padahal nggak seperti itu. Patokannya bukan sebatas ilmu. Ya tentunya kalau ada seseorang yang ilmunya banyak, amalannya luar biasa, ketakwaannya luar biasa, kemudian juga pengalamannya, ya tentunya cahayanya akan lebih terang. Akan lebih terang. Ya, makanya itulah kenapa harus kembali kepada al-akabir dalam terjadi fitnah. Kemudian yang ketiga, maknanya juga adalah annahu yamshi binurihi yaumal qiyamah 'ala as-sirat idza baqiya ahlu syirki wan nifaqi fi dhulumati syirkihim wa nifaqihim. Maknanya juga bisa dimaknai bahwa dia berjalan di hari kiamat itu dengan cahayanya di atas sirat. Sedangkan orang-orang yang berbuat kesyirikan dan kaum munafikin, mereka dengan kesyirikan mereka dan kenifakan mereka berada dalam kegelapan. Wa qawluhu wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ini sebab baru ya. Baik. Wa qawluhu wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Masih dalam surat Al-Anfal, subbab yang keempat. Apa diberi judul di situ? Ada judulnya? Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah membatasi di antara manusia dengan hatinya. Apa makna membatasi di antara manusia dengan hatinya ini? Ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, yahulu bainal mar'i wa qalbi, artinya Allah itu lebih dekat. Sangat dekat dengan manusia. Sangat dekat dengan hati manusia. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala membatasi di antara manusia dengan hatinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberi pencegahan, membatasi bagi orang-orang yang beriman dari kekufuran, bagi orang-orang yang kufur dari hidayah, bagi orang-orang yang taat dari kemaksiatan, bagi orang-orang yang ahli maksiat dari ketaatan. Kenapa mereka bisa diberikan batasan ini? Efek dari perbuatan mereka. Allah Maha mengetahui. Jadi penafsiran yang pertama, Allah dekat dengan manusia. Allah Maha mengetahui hati seseorang. Karena Allah Maha mengetahui hati seseorang ini, sehingga bisa juga masuk penafsiran yang kedua. Karena Allah Maha mengetahui hati seseorang ini, sehingga Allah memberi batasan.
Bagi mereka yang hatinya mau menerima kebenaran dibatasi, dicegah dari penyimpangan. Bagi mereka yang menerima keimanan dicegah dari kekufuran. Bagi mereka yang hatinya menyimpan kekufuran dicegah dari keimanan. Bagi mereka yang dalam hatinya terdapat ketaatan, mau menerima dakwah, mau menerima Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka akan dicegah dari kemaksiatan. Bagi mereka yang hatinya penuh dengan kemaksiatan, maka akan ada pencegahan dari ketaatan. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui tentang hati seseorang. Maka ini dua makna yang bisa saling berkaitan. Jadi walaupun ada dua penafsiran, tetapi kedua-duanya ini bisa saling berkaitan. Jadi penafsiran pertama, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, Allah membatasi di antara diri seseorang dengan hatinya. Mana yang pertama menandakan kedekatan Allah dengan makhluk. Allah sangat dekat dan sangat tahu secara detail tentang diri kita. Hati kita, Allah Maha tahu isinya apa. Mau kita beramal seamalan apapun, ikhlas tidaknya kita Allah tahu. Allah tahu kita beramal untuk siapa. Allah Maha mengetahui. Nah, penafsiran yang kedua mengatakan Allah membatasi ini, memberikan batasan dari orang-orang yang beriman dari kekufuran, dari orang-orang yang taat dari kemaksiatan, dari orang-orang yang munafik dari ketaatan, dari keimanan, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua makna. Nah, baru kita baca sekarang. Kata Ibnu Qayyim di sini mengatakan, al-masyhuru fil ayah annahu yahulu bainal mu'mini wa bainal kufr wa bainal kafiri wa bainal iman wa yahulu baina ahli ta'atihi wa baina ma'siyatihi wa baina ahli ma'siyatihi wa baina ta'atihi wa hadha qaul Ibnu Abbas wa jumhuril mufassirin. Yang masyhur kata beliau berkenaan dengan ayat ini, annahu yahulu, bahwasanya Allah itu membatasi di sini, membatasi di antara orang yang beriman dan kekufuran, di antara orang kafir dan keimanan, di antara ahli ketaatan dengan maksiat, di antara ahli kemaksiatan dengan ketaatan. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan jumhur al-mufassirin, mayoritas dari ahli tafsir. Wa fil ayati qaulun akhar, dan berkenaan dengan ayat ini ada penafsiran lain. Annal makna yang dimaksud di atas adalah annahu subhanahu qaribun min qalbi. Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan hati manusia. La takhfa alaihi khafiyah, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi. Fahuwa bainahu wa baina qalbi, Allah ada di antara hamba dan hatinya. Dzakarahul Wahidi an Qatadah. Ini adalah penafsiran yang disebutkan oleh Al-Wahidi dari Qatadah. Wa ka'anna hadza ansabu bis-siyaq. Dan ini yang beliau Ibnu Qayyim condong kepada penafsiran ini, penafsiran yang kedua. Li'annal istijabah asluha bil qalb. Karena seseorang mau menerima Al-Qur'an, menerima As-Sunnah, itu asalnya adalah dengan apa? Dengan hati. Fala tanfa'ul istijabatu bil badani dunal qalb. Enggak ada manfaatnya seseorang itu menerima sesuatu dengan tubuhnya saja tanpa hatinya. Jadi orang mau beramal tapi hatinya enggak manfaat. Ini ciri orang munafik. Dia beramal tapi hatinya mengingkari apa yang dia amalkan. Fa inna Allah subhanahu bainal abdi wa bainal qalbi wa baina qalbi. Fa ya'lamu hal istijaba lahu qalbu wa hal admara dzalika aw admara khilafah. Allah Subhanahu wa taala itu di antara hamba dan hati. Allah Maha tahu, ini benar-benar gak dia nerima dengan hatinya atau sebatas formalitas dia beramal. Wa 'alal qaulil awwal fawajhul munasabati annakum in tathaqaltum 'anil istijabati wa abta'tum fala ta'manu anna Allah yahulu bainakum wa baina qulubikum. Dan kalau dilihat dari penafsiran yang pertama, maka ada kaitannya yang mana jika kalian keberatan untuk mau menerima Al-Quran dan As-Sunnah dan lambat dalam memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian merasa aman jika Allah Subhanahu wa taala memberi pembatas atau menjadi pembatas di antara kalian dan hati kalian. Fala yumakkinukum ba'da dzalika minal istijabati uqubatan lakum ala tarkiha ba'da wuduhil haqqi wastibanatihi
fayakunu kaqauli wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa qawlihi falamma zaghu azaghallahu qulubahum wa kama qala fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Jadi kalau yang kedua itu hati-hati. Allah bisa jadi menjadi pembatas di antara kalian, membatasi kalian dengan hati kalian. Jika telah datang kepada kalian seruan, kemudian kalian enggan menjawab, padahal telah jelas mana yang hak, kalian tinggalkan, tidak mau mengikuti, hati-hati. Bisa saja Allah memberikan batasan kepada kalian, membatasi kalian, sehingga hati itu tidak lagi dapat menerima kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Apa artinya? Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada-Nya. Ya, dan kami memalingkan hati dan penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak mengimaninya pada kali yang pertama. Adi Taib, kalian nggak mau mengimani, Allah Maha tahu tentang hati kita. Allah membatasi. Sehingga Allah palingkan hatinya, Allah palingkan penglihatannya. Karena apa? Karena telah datang dan dia telah menolak. Atau sebagaimana firman Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Apa maknanya? Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati. Maka dikala mereka berpaling dari kebenaran, Allah palingkan hati mereka. Efek daripada keberpalingan mereka, Allah palingkan hati mereka. Allah palingkan hati mereka. Dan juga dalam firman Allah surat Al-A'raf, "Fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl." Apa artinya? Tapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Mereka tidak beriman kepada apa yang telah mereka dustakan sebelum. Ya, jadi ini sebuah peringatan bahwa Allah itu membatasi di antara kita dan hati kita. Dua makna. Makna pertama, Allah sangat tahu tentang hati kita. Jadi nggak usah berusaha nipu diri dengan pura-pura beramal. Allah Maha tahu tujuan kita, niat kita. Di satu sisi kita harus berhati-hati juga karena Allah Maha tahu. Jangan sampai kita menolak apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena itu akan menjadi sebab tertutupnya hati kita. Karena Allah akan cegah. Jika kita dalam diri kita terdapat nilai-nilai yang bertentangan, maka bisa saja dicegah dari keimanan, dicegah dari ketaatan. Itu sebab kita juga. Jadi jangan salahkan Allah, tapi itu efek dari apa? Dari kita. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Jadi itu perbuatan kita, kesalahan kita. Maka jangan sampai kita melakukannya. Fa fil ayati tahdhirun an tarkil istijabah bil qalbi wa in istajaba bil jawari. Ini adalah peringatan. Jangan sampai seseorang tidak menerima seruan dengan hatinya, hanya sebatas dengan anggota tubuhnya saja. Kemudian yang terakhir, baina syar'i wal qadar, di antara syariat dan takdir. Nah, ini banyak yang suka bertanya-tanya, saya kan gimana saya disuruh beramal, kan udah ditakdirkan. Enggak. Allah itu memerintahkan kita untuk beramal. Memerintahkan kita untuk beramal. Tapi semua itu sudah ada takdir. Terus kenapa kita beramal? Harus pahami tentang definisi daripada takdir itu. Kita pernah bahas bahwa takdir itu ada 4 hal yang harus difahami untuk memahami takdir. Apa? Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq. Ilmu, semua Allah ketahui. Apa yang akan terjadi Allah tahu. Apa yang akan kita pilih, kita mau kemana, kita mau ngapain, Allah Maha tahu. Kita nanti termasuk orang yang masuk ke dalam keridhaan Allah atau kemurkaan Allah. Kita nanti masuk surga, masuk neraka, Allah Maha tahu. Kemudian Al-Kitabah, Allah telah catatkan itu semua dalam Lauhil Mahfuz, bukan dalam catatan malaikat. Allah tahu semua dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga, al-masyiah, semua tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah. Dan yang keempat, al-khalq, semua tidak terjadi kecuali Allah yang menciptakan.
Ini tentang takdir. Namun satu hal, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Allah berfirman, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan menjadikan di antara kalian kezaliman itu sesuatu yang diharamkan. Jangan saling menzalimi. Jadi Allah tidak mungkin menzalimi kita. Artinya apa? Kita diberikan kesempatan. Tapi apa yang akan kita pilih Allah Maha tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencatatkan dosa sampai kita amalkan hal tersebut. Sampai kita lakukan dosa tersebut. Walaupun Allah Maha tahu apa yang akan kita pilih. Ini adalah bentuk kemahadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita salah dalam memilih, nggak boleh menyalahkan Allah, karena Allah nggak memaksakan kita untuk berbuat kesalahan. Salahkan diri kita, karena kita yang memilih keburukan tersebut. Tapi di saat kita melakukan ketaatan, jangan menyanjung diri kita, karena tidak mungkin bisa terjadi tanpa Allah yang menciptakan. Tidak mungkin bisa terjadi tanpa Allah yang menakdirkan. Tidak mungkin bisa terjadi tanpa kehendak Allah. Inilah hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita berbuat salah jangan berdalih dengan kesalahan kita. Ini takdir Allah, saya berbuat salah ini. Bukan salah saya, bukan. Itu salah kita yang memilih jalan itu. Makanya ketika ada seseorang yang mengeluh ketika dia mencuri, kemudian mengatakan saya tidak mencuri kecuali karena takdir Allah, tetap tangannya dipotong oleh Umar ibn Khattab. Kata Umar ibn Khattab apa? Saya pun tidak memotong tanganmu kecuali takdir dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya nggak boleh seseorang sebelum dia bertaubat kemudian menyalahkan takdir, itu nggak boleh. Ya. Dia kalau belum tertobat nggak boleh. Kalau sudah bertobat, dia bukan dalam bentuk menyalahkan takdir, tapi ini qadar Allah. Tapi ada hikmah di balik ini semua. Alhamdulillah saya akhirnya begini, nggak masalah. Tapi bukan menyalahkan takdir. Yang salah dia ketika melakukan kesalahan. Nah di sini Ibnu Qayyim ingin menjelaskan tentang syariat dan takdir. Artinya apa? Allah tetap mensyariatkan, tetapi memberikan peringatan bahwa semua tidak terjadi kecuali atas takdir Allah. Wa fil ayati sirrun akhar, dalam surat Al-Anfal ayat ke-24, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Huwa annahu jama'a lahum baina syar'i wal amr bihi wa wal istijabah wa bainal qadari wal iman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan di antara syariat dan perintah, yaitu wal istijabati bihi wal amri bihi wa wal istijabah, untuk memenuhi seruan, wa bainal qadari wal iman, dan di antara takdir dan keimanan. Dan di antara takdir kan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya jika menyeru kalian kepada sesuatu yang memberikan kehidupan bagi kalian. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah memberi pembatas, menjadi pembatas di antara kalian, di antara seseorang dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan sesungguhnya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Ini serupa kata beliau dengan firman Allah Subhanahu wa taala, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dalam surat At-Takwir ayat 28 sampai 29. Apa maknanya? Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Liman syaa'a, siapa di antara kalian, minkum an yastaqim, yang menempuh jalan yang lurus, jalan keistiqomahan. Kemudian wa ma tasyaun, sekali-kali kalian tidak dapat apa? Menghendaki illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali atas kehendak Allah Rabb seluruh alam semesta. Jadi kita dikasih pilihan, liman syaa'a minkum ayyastaqim, siapa yang mau istiqamah. Tapi ketahuilah, keistiqomahan ini tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendak Allah. Jadi kita diberikan pilihan, tapi saat kita memilih, alhamdulillah, jalan kebaikan, bersyukurlah kepada Allah, karena ini nggak akan bisa terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanpa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat kita memilih keburukan, salahkan diri kita. Allah nggak maksa.
Sebagai kemahadilan Allah, Allah tetap berikan. Yang salah juga tetap dikasihkan pilihannya. Makanya ada orang di dunia ini yang mabuk, ada orang yang berzina, pilihan dia. Allah yang menakdirkan, Allah yang menakdirkan. Yang salah siapa? Yang salah mereka. Allah menakdirkan. Kenapa tidak semua dibuat taat saja? Dipaksakan semua untuk taat. Dunia ini tempat ujian. Ada yang lulus, ada yang tidak. Makanya sering kita analogikan, tapi nggak apa-apa diulang ya. Seperti orang guru dengan murid saat ujian. Tahu nih mana murid yang kira-kira bisa jawab, mana murid yang memang nggak akan bisa jawab. Lulus pun impian ibaratnya bagi dia. Tapi ketika ujian tetap dikasih semua ujian, soal ujian tetap dikasih semua soal ujian. Si guru tahu nih si ini kemungkinan 100. Tapi pengetahuan guru itu masih perkiraan. Tapi Allah mengetahui dengan pasti. Siapa yang lulus, siapa yang tidak. Tapi tetap dikasih soal yang sama. Diberi ujian. Yuk, hidup di dunia. Allah Maha tahu nih siapa yang berhasil, mana yang tidak. Si guru terbatas. Tapi ada perkiraan, ini lulus atau tidak. Tapi semua tetap seragam. Diberi soal. Nanti ketika selesai ujian, diperiksa. Ada yang nilainya 100, ada yang nilainya 10. Yang nilai 10, dia menyalahkan guru atau menyalahkan dirinya sendiri? Salah dirinya, dia kenapa dia tidak belajar? Kalau menyalahkan guru, guru akan bilang ada yang 100. Kalau salahnya di saya, nggak ada yang 100. Yang salah Anda, 10. Baik. Yang dapat nilai 100, apakah dia berhak untuk sombong? Wah, saya ini pinter, saya ini hebat. Kalau bukan guru yang mengajarkannya, kalau bukan guru yang menilainya dengan benar, nggak dapat dia nilai 100. Tetap dia bersyukur, berterima kasih kepada siapa? Kepada guru. Ini dalam kehidupan sehari-hari kita paham konsep itu. Tapi kenapa ketika dibawa tentang takdir, jadi pusing semua? Analogi ini sederhana, tidak 100% menggambarkan, tapi analogi sederhananya seperti itu. Walillahil matsalul a'la. Dan ketika Allah memberikan kita kehidupan, kasih kesempatan, sok beramal. Allah Maha tahu apa hasil yang akan kita terima. Dan itu sudah tertulis karena kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap yang dipilih oleh hamba, Allah berikan. Memilih kekafiran, jalan. Memilih keimanan, jalan. Allah akan takdirkan hal tersebut. Kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dipaksakan, kalau misalkan yang nilai 10, nilainya udah salah jawaban sama gurunya dihapus. Salah nak, nih jawaban yang benar. Kira-kira yang dapat nilai 100 komplain ya? Komplain. Kok dikasih tahu? Jawabannya kan ujian. Ya kan? Kalau nanti setelah selesai, semuanya dapat nilai 100. Yang dapat nilai 100 komplain tidak? Komplain. Saya kan jawab, dia nggak jawab, kok nilainya sama 100. Maka keadilan guru akan memberikan setiap orang nilainya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Apalagi Allah Zat yang Maha Adil akan memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang diamal. Ini nanti masuk ke dalam surga, ini masuk ke dalam neraka. Oh, ini masih bisa remedial. Masih bisa ujian susul nanti tetap masuk. Wah, ini udah nggak ada. Ada. Kenapa nggak ngerjain sama sekali? Ya, atau mengerjakannya di luar ruangan. Ini udah masuk ruangan nih. Atau dia mah nggak tercatat di sekolahan, gimana mau saya lulusin? Kalau yang tercatat di sekolahan, walaupun tidak lulus tahap pertama, dia dikasih remedial terus. Biar apa? Belajar lagi. Ya, nanti ujung-ujungnya lulus tidak? Lulus, karena terdaftar. Nah, kalau ada yang nggak terdaftar di sekolahan, tiba-tiba dia pengen lulus, gimana caranya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah, syarat untuk mendaftar di sekolahan itu bersyahadat. Antum syahadat, antum terdaftar sudah. Perkara antum lulus langsung atau antum remedial masuk ke dalam neraka dulu. Ujung-ujungnya siapa yang terdaftar akan lulus, siapa yang terdaftar akan masuk surga. Tapi yang nggak terdaftar, nggak mau daftar di awal, gimana mau diluluskan? Gimana mau kasih ijazah? Palsu nanti ijazahnya. Ya? Paham analogi ya, tapi tidak 100%. Ingat, analogi saja. Nah, maka penting untuk memahami syariat dan takdir. Kita diperintahkan, tapi tetap semua yang menakdirkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada pertanyaan.
Mau tanya apakah kedudukan orang munafik dan kafir sama di akhirat nanti kekal di neraka, karena tadi dijelaskan bahwa mereka tetap berada dalam kegelapan kemusyrikan, kemunafikan orang musyrik dan super munafik. Ya munafiknya, jika munafik i'tiqadi kekal di dalam neraka. Ya, bahkan fiddarkil asfal. Untuk orang munafik i'tiqadi. Ya, munafik i'tiqadi. Artinya tidak ada keimanan dalam hatinya sama sekali. Dia amalan itu hanya formalitas saja, menyimpan kekufuran dalam hatinya. Tapi kalau munafik dalam artian munafik amali, muslim dia, tapi kalau berbicara berdusta, kalau berjanji berkhianat, ciri-ciri orang munafik, ya, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Kemaksiatan sebagaimana kemaksiatan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, dan ini adalah ciri-ciri tanda kemunafikan, tapi bukan berarti dia munafik i'tiqadi. Bedakan antara munafik i'tiqadi dengan orang-orang yang punya ciri-ciri kemunafikan, yang melakukan amalan-amalan yang menjadi ciri khas orang munafik. Bedakan antara dua hal tersebut. Ya. Jadi jangan salah memahami mengatakan berarti orang yang berbohong kan tanda munafik jika berbicara berdosa. Berarti yang berdosa kekal di neraka. Enggak seperti itu. Itu bukan munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu dia menyimpan kekufuran dalam hatinya tapi menampakkan keimanan. Itu namanya munafik i'tiqadi. Itu yang akan kekal di dalam neraka. Itu yang dimaksud kekal dalam neraka. Bahkan mereka fiddarkil asfal, keraknya neraka mereka. Orang-orang yang seperti ini. Tapi orang muslim yang bermaksiat, berdusta, kalau berjanji nggak menepati, ini adalah kemaksiatan. Mereka tidak kekal di dalam neraka. Dan belum tentu juga langsung masuk ke neraka, bisa langsung masuk ke dalam surga. Semua tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan juga beberapa analogi, sekali lagi itu bukan menggambarkan 100%, tapi hanya untuk memudahkan pemahaman kita agar tidak rancu bagi kita. Kadangkala dalam analogi-analogi itu dapat lebih memudahkan kita untuk memahami secara garis besar. Insya Allah untuk pakai kajian pekan depan kita agak majukan sedikit ya ikhwah, ke pukul 6:30 ya. Jadi pekan depan jam berapa? 6:30? Sepakat? Ini kita jadwal kita jam berapa sih hari ini? Hah? Jam 7. Anak tuh suka datang mundurkan 15 menit, 20 menit. Anaknya mundur 15 menit, 20 menit, yang hadirnya mundurnya setengah jam. Ya, jadi pekan depan insya Allah jam berapa? 6:30. Ya, 6:30. Jangan nanti anaknya mundur 15 menit, andumnya mundur 30 menit. Karena setiap kajian itu kalau bukan ba'da sholat itu selalu anda mundurkan 15 menit. Untuk apa? Sambil nunggu yang datang sholat sunnah, baca-baca yang pekan kajian-kajian sebelumnya. Jadi pas masuk ngobrol kan, masuk tuh ngobrol. Kalau ibu-ibu tuh kalau masuk ngobrol dulu dari mana ke mana, itu butuh tuh 15 menit space waktu. Kalau antum baru datang 7:30 baru ngobrol nanti. Ya, baik. Semoga Allah berikan taufik untuk kita semua. Jadi pekan depan insyaallah maju 6:30 ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.